Selamat malam Ibu Bapak, Saudara, pendengar setia Netcall GPIB. Saya Pendeta Christine Bangun. Saya melayani di Jemaat GPIB Cahaya Nugrah di Surabaya. Sebelumnya saya menyampaikan selamat tahun baru, dan tepat di hari ini tanggal 2 di bulan yang pertama Januari tahun 2023. Kita akan masuk pada pelayanan Netcall dengan terang firman Tuhan dari kitab Ayub pada pasalnya yang pertama pada ayat yang ke-20 sampai 22. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami bersyukur kami dijumpai Tuhan di 2023, tepatnya di hari yang kedua dalam anugerah Tuhan di tahun yang baru. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau menguduskan, menguasai kalbu di pikiran kami, sehingga firman ini menjadi pengharapan dan kekuatan kami. Ya Kristus, firman yang hidup bersabdalah, kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Amin. Ibu Bapak Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara di rumah dimanapun berada mendengarkan layanan kami atau mengikuti layanan kami, saya akan membacakan perikopnya teristimewa pada ayat 21b yang demikian. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia bagi kita yang mendengarkan sekaligus merenungkan, dan Dialah yang memberikan kita hikmat untuk memelihara pada perjalanan hidup sehari-hari. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, tokoh Alkitab yang menjadi perenungan kita di malam hari ini adalah tokoh yang saya pikir tidak ada satu orang manusia pun yang mau seperti tokoh ini. Siapa dia? Dia adalah Ayub. Bapak Ibu Saudara, Ayub mengalami kehilangan yang besar, yang banyak. Kejadiannya itu satu hari. Hilang lenyap kekasih hati, harta benda, orang yang menyebut dirinya sebagai Tuhan, hamba-hambanya, semua lenyap hilang. Bapak Ibu Saudara, yang namanya kehilangan bukan perkara gampang untuk berkata terima kasih Tuhan, terima kasih atas apa yang saya alami. Atau saya mau sampaikan, tidak segampang kita membalikkan tangan kita untuk berkata bahwa Tuhan baik untuk hidup. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Yesus Kristus, pada perjalanan untuk kita diteguhkan pada perjalanan hidup kita, bagaimana pengalaman iman tidak selalu langit selalu biru, tapi terkadang langit juga mendung. Tidak selalu hidup sesuai dengan rencana. Ada kalanya di luar dari apa yang kita rencanakan, apa yang kita rancang. Bapak Ibu Saudara, masih panjang perjalanan di 2023. Ini masuk di hari yang kedua, di malam hari ini. Berita firman Tuhan itu mengajak kita bahwa ada 12 bulan yang akan kita jalani. Ada 365 hari yang kita akan jumpai. Berarti Bapak Ibu Saudara, kalau ada siang ada malam, ada hujan ada panas, ada kemarau, ada cuaca yang lain. Yang pasti Bapak Ibu Saudara, tidak selalu hidup itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rancangkan. Untuk itu kitab Ayub ini mau memberikan kita pengertian yang dalam bahwa ketika manusia atau kita dalam proses 2023 ini mengalami kehilangan dalam hidup, entah itu orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi, segala sesuatu yang kita banggakan, atau yang kita sudah rencanakan di awal perjalanan 2023. Maaf Bapak Ibu Saudara, hilang sekejap. Atau kita mengalami hal-hal yang bagi kita, ini tidak saya rancang untuk saya keluar air mata, ini tidak saya rancang saya harus menangis, ini tidak ada dalam pikiran saya harus kehilangan, yang tanda kutip mendadak.
Bapak Ibu Saudara, Ayub mengalami kehilangan yang sangat besar. Apakah ia marah kepada Tuhan? Ada catatan penting untuk kita. Tokoh Ayub ini dikatakan ia orang saleh. Saleh itu berarti bukan hanya rajin baca Alkitab, bukan hanya rajin mendengarkan lagu rohani, tetapi saleh dalam kerangka ia tahu siapa yang ia percayai. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Yesus Kristus, perhatikan pada ayat 22 perikop kita. Tidak pernah keluar sedikit pun kata-kata protes kepada Tuhan atas apa yang ia alami. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, ia mau mengajak siapapun, ibu bapak, saudara dan saya, bahwa segala sesuatu dalam hidup kita itu adalah milik Tuhan yang dipercayakan untuk kita jaga, untuk kita rawat, untuk kita kelola. Bila Tuhan ingin mengambilnya, itu adalah hak Tuhan. Mungkin kita berkata bahwa apa yang kita miliki ini adalah hasil jerih payah. Lalu kita juga merasa bahwa apa yang ada pada diri kita ini itu merupakan proses yang saya perjuangkan luar biasa. Ingat, tidak ada sesuatu dalam hidup anak Tuhan tidak dalam campur tangan Tuhan. Ibu bapak saudara kasih dalam Yesus Kristus, bagaimana respon Ayub? Ini yang kita lihat. Kita mau belajar merefleksikan respon Ayub di tengah kehilangan, di tengah ketidakberdayaan dia untuk menghadapi proses masa depan. Bapak Ibu Saudara, memuji, memuliakan Tuhan di tengah kehilangan. Catatan untuk kita pahami bersama bahwa kesalehan hidup seseorang terkadang dia harus ditempa dengan beberapa atau berbagai ataupun banyak peristiwa yang mencengangkan. Mencengangkan itu bukan sesuatu yang spektakuler Bapak Ibu, yang di luar dari goresan harapan kita. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Yesus Kristus, ketika respon Ayub itu memuji, menyembah Tuhan di tengah kehilangan, ia mau mengatakan bahwa semua yang ada pada kehidupannya sesungguhnya Tuhan mempercayakan itu kepadanya. Dia rawat, dia jaga, dia kelola. Dan waktu Tuhan mengantar dia untuk tahu bahwa mengucap syukur, dan dia juga mengajarkan untuk kita belajar. Biarkanlah kasih Allah itu hidup dan berkarya, jangan sampai hilang karena kekayaan yang hilang, orang yang dicintai pergi, dan lain sebagainya. Ibu bapak saudara kekasih dalam Yesus Kristus, pada ayat yang ke-22 dikatakan, kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa, dan dia tidak menuduh Allah berbuat kurang patut terhadap dirinya. Pada malam hari ini, sukacita kita menjadikan kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah bermaksud jahat ketika pada kisah Ayub mengizinkan iblis mengambil apapun dari hidup Ayub. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, ada 12 bulan yang akan berjalan. Tuhan sedang menyediakan maksud yang terbaik di balik ujian yang kita alami. Supaya apa? Kita mengenal Dia. Kita tahu pribadinya dalam kehidupan kita. Kiranya Roh Kudus Tuhan menghantar kita untuk meyakini bahwa
Allah tidak pernah salah menempatkan kita di tahun 2023, karena Dia mempercayakan tahun 2023 untuk kita jaga, untuk kita rawat, untuk kita kelola. Bila Tuhan ingin mengambilnya, itu adalah hak Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami percaya dan bersyukur. Hidup kami adalah anugerah Tuhan. Ada keluarga, handai tolan, hidup pekerjaan, dan lain sebagainya. Tapi jika di antara kami ketika memulai tahun 2023 ada syarat pergumulan, ada syarat dengan tantangan, Tuhan, sabda kebenaran firman-Mu mengajar kami. Ketika Tuhan mempercayakan tahun 2003 yang sudah kami masuki ini, maka kita diajak untuk menjaga, merawat, dan mengelola. Dan kalau Tuhan mengambilnya, biar Roh Tuhan memberikan kami hikmat bahwa itu adalah hak Tuhan hadir dalam hidup kami. Berkati bangsa negara kami yang kami cintai ini Tuhan. Sehatkan kami terus. Cukupkanlah kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Kami yang bekerja di daratan, di lautan, dan dimanapun kami berada, yang mendengarkan akan siaran Netcall GPIB ini, Tuhan menjangkau hati kami. Sehatkan kami semua. Terima kasih banyak Tuhan. Dalam nama Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan dalam kasih karunia Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, bekerja dan berkaya dalam kehidupan iman kami sekarang sampai Maranatha. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendengarkan layanan kami Netcall GPIB. Dimanapun Bapak Ibu berada, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.